kita semua. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama lengkap saya Katrina Kakak dengan NPM 31200007. Nama saya Mariana Susanti Moin dengan NPM 31200006. Nama saya Agri Ciato dengan NPM 31200010. Kan nama saya Maria Susanti Ida dengan NPM 312000. Menjelaskan perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia. Dalam premisi telah disebutkan bahwa bunyi-bunyi lingual condong berubah karena lingkungannya. Dengan demikian, perubahan bunyi tersebut bisa berdampak pada dua kemungkinan. Apabila perubahan itu tidak sampai membedakan makna atau mengubah identitas fonem, maka bunyi-bunyi tersebut masih merupakan alofon atau varian bunyi dari fonem yang sama. Dengan kata lain, perubahan itu masih dalam lingkup perubahan fonetis. Akan menjelaskan pengertian dari asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Contohnya, kata bahasa Inggris top diucapkan top, O-nya besar, dengan T apicodental. Tetapi setelah mendapatkan S, lamino palatal pada stop. Kata tersebut diucapkan stop dengan T juga lamino palatal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T pada stop disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahuluinya sehingga sama-sama lamino palatal. Jika bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan disebut asimilasi progresif. Dan pengertian dari disimilasi. Kebaikan dari asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Contohnya, kata bahasa Indonesia belajar atau belajar berasal dari penggabungan prefiks ber atau ba dan bentuk dasar ajar atau ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi belajar berarti belajar. Tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau disimilasikan menjadi I sehingga menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem yaitu R merupakan alofon dari fonem R atau L merupakan alofon dari fonem L, maka disebut disimilasi fonemis. Kan pengertian modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Saya akan menjelaskan contoh dari modifikasi vokal adalah kata balik diucapkan balik, vokal I diucapkan I rendah, tetapi ketika mendapatkan sufiks an sehingga menjadi baikan bunyi I berubah menjadi I tinggi. Balikan perubahan ini akibatnya bunyi yang mengikutinya pada kata balik. Bunyi yang mengikutinya adalah glotal stop atau hamzah tanda tanya, sedangkan pada kata balikan bunyi yang mengikuti
diikutinya adalah dorsovolar atau K karena perubahan dari I ke I dalam lingkup alofon dari satu fonem, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal atau fonetis. Sebagai catatan, perubahan itu bisa juga karena perbedaan struktur silaba. Pada bunyi atau I, ia sebagai makhluk silaba yang diikuti koda atau lik pada balik. Sedangkan pada bunyi I, ia sebagai nuklus silaba yang tidak diikuti koda atau li pada balikan.